Shalom. Bapak Ibu Saudara bersuka cita pagi ini, amin. Saya percaya hari ini kita boleh bersuka cita karena hari ini Yesus sudah bangkit bagi setiap kita yang percaya, amin. Biarlah pagi hari ini kita boleh merayakan Paskah, biarlah kita boleh merayakan di mana Tuhan telah bangkit dan hidup bagi setiap kita. Mari kita berdoa pagi ini, Bapak Ibu Saudara. Mari yang di rumah kita siapkan hati kita, biarlah kita boleh bersama-sama menyembah Tuhan. Hari ini kita boleh mencari wajah Tuhan. Hari ini kita boleh percaya bahwa Tuhan selalu ada. Biarlah musim selalu berganti, tapi kasih Tuhan tetap abadi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini ya Bapa. Biarlah sebelum kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh beribadah ya Tuhan, kami boleh menyembah Kau di rumah-rumah ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Bapa. Kami percaya hati kami rindu untuk menyembah Kau. Hati kami selalu percaya Kau ya Tuhan. Kami merindukan Engkau. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih setia. Kami percaya kasih-Mu tetap abadi yang terima kasih. Hari yang di
Kami yakin dan percaya Engkau selalu menjaga dan menolong kami. Akan selalu kami percaya kasih tetap abadi. saudara yang di rumah-rumah, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita angkat hati kita. Kita menyembah Dia pagi ini. Kami percaya Kau selalu menolong kami. Bukan hanya menolong kami, tapi Kau selalu menjaga kami. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh ada. Kami boleh diberikan kesempatan untuk menyembah Kau pagi ini. Terima kasih. Mari jemaat
telah bangkit, bahkan Kau hidup bagi kami ya Tuhan. Kami akan percaya sebab hari esok adalah hari yang terbaik, biar kami boleh memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Yang siap bersuka cita sama-sama katakan amin. Yang di rumah boleh katakan amin. Haleluya. Boleh saudara mau bersuka cita, amin.
kita angkat kedua tangan kita sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah-rumah. Kita percaya hari ini Dia sudah bangkit, Dia sudah hidup. Karena kita percaya hari ini adalah Tuhan yang berikan bagi setiap kita. Mari kita datang sekali lagi untuk menyembah Dia. Oh terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkaulah pujian kami ya Tuhan. Engkaulah segala kemuliaan bagi kami. Terima kasih. Engkau Tuhan pujianku. Engkau Tuhan kemuliaanku.
Yakub ya Tuhan, dari gunung Israel ya Tuhan akan keluar pengajaran-pengajaran, akan keluar hikmat, akan memberikan pengertian-pengertian, akan pengenalan yang baru bersama dengan Engkau, pengenalan yang baru dan pewahyuan Tuhan akan pribadi-Mu Yesus dalam hidup kami, pengenalan akan pribadi-Mu Yesus atas dunia ini, dan setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut bahwa Engkau Yesus Tuhan yang layak ditinggikan dan disembah. Urapi ibadah kami hari ini dalam ibadah Paskah, ibadah kebangkitan ini ya Tuhan. Mari setiap kami yang ada di rumah-rumah, Engkau turun dan menjamah mereka. Hamba-Mu senantiasa berdoa di hadapan-Mu. Biar ada perlindungan, ada penyertaan dan pembelaan-Mu yang sempurna atas umat-Mu. Engkau jagai dan lindungi. Engkau jagai dan lindungi Tuhan juga kota kami yang kami kasihi Prabu Eli. Berkati ya Tuhan setiap jengkal tanah, setiap batas kota, setiap pemerintahan, setiap apapun yang ada di atas kota ini Tuhan, seluruh masyarakatnya, penduduk negerinya, dan setiap suku, kaum dan bahasa, Tuhan lindungi dan jagai. Biarlah senantiasa ada damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah. Engkau mendoakan untuk jemaat-Mu, apapun yang dikerjakan oleh kedua tangan mereka, Engkau buat berhasil dan beruntung, sehingga apapun yang dimiliki karena berkat-Mu juga semuanya boleh bertambah-tambah serta berlipat kali ganda untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Urapi hamba-Mu yang memimpin ibadah hari ini, dan juga kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hati kami, hidup kami, pikiran kami, roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan. Siapkan juga jemaat yang ada di rumah-rumah roti dan anggur. Kita akan masuk sama-sama dalam perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap mendengar firman Tuhan dengan hati gembira, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Mari silakan duduk saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya kabar saudara senantiasa selalu luar biasa dalam kasih karunia, dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan, di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan saudara. Nah hari ini kita ada di dalam
ibadah kebangkitan, ibadah Paskah. Jumat kemarin dalam hari Jumat Agung kita beribadah bersama-sama. Saya membagikan tentang bagaimana Tuhan membawa kita masuk kembali ke dalam dasar hidup kita, yaitu percaya, saudara. Karena kita percaya kepada Dia, kita menerima Dia, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib, datang ke dalam dunia ini mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Yesus mati, dikuburkan, dan Dia dibangkitkan. Kita percaya itu. Makanya kita disebut sebagai orang Kristen atau kita disebut sebagai orang percaya. Karena kita disebut sebagai orang percaya, maka kita harus percaya kepada Dia. Nah, penting buat kita untuk membangun rasa percaya atau iman kita kepada Tuhan. Karena hari-hari dalam situasi dan kondisi yang kita hadapi sekarang ini, tidak dapat kita andalkan apapun juga yang ada dalam dunia ini. Karena segala sesuatu yang ada dalam dunia ini bersifat fana dan tidak ada yang dapat kita andalkan. Baik itu keuangan kita, baik itu jabatan kita, baik itu kepintaran intelektual kita, baik itu koneksi kita, saudara. Tidak ada yang dapat kita andalkan. Pandemi daripada virus COVID-19 ini tidak memandang suku, kaum, bahasa, negara, wilayah, jabatan. Dia tidak pandang ini semua. Nah, mari kita sama-sama membangun iman percaya kita kepada Tuhan, karena kepada Dialah kita berharap dan bersandar. Alkitab berkata yang saya bagikan Jumat kemarin, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Yang mengerti setuju katakan amin sama-sama. Nah, saya akan ulangi sekali lagi apa itu yang disebut dengan kata percaya. Jumat kemarin saya bagikan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata percaya itu diartikan sebagai satu sikap yang mengakui dan yakin bahwa sesuatu itu yang kita percaya itu memang benar dan nyata. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita harus belajar, kita harus mengakui dan yakin bahwa Tuhan itu benar dan nyata. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita juga harus mengakui dan yakin bahwa Yesus itu benar dan nyata. Kalau kita percaya akan firman Tuhan, saudara ya, maka kita juga harus mengakui dan yakin bahwa firman itu benar dan nyata dalam hidup kita ini. Nah, perlu hati yang percaya, perlu iman. Hari ini kita juga belajar, perlu hati dan iman juga untuk benar-benar yakin, benar-benar percaya bahwa Yesus bangkit. Waktu Yesus disalibkan, mati dan dikuburkan, murid-murid itu tercerai-berai, saudara. Masing-masing kembali kepada hidupnya sendiri-sendiri. Ada yang kembali menjadi nelayan, mereka menjalang ikan di tepi danau Tiberias. Ada 2 orang murid yang memutuskan untuk berjalan menuju Emmaus. Dan yang lain kita nggak tahu entah kemana. Nah, secara tidak langsung kalau boleh saya asumsikan, mungkin ada 3 kelompok yang terjadi waktu itu, waktu Yesus mati dan dikuburkan. Yang pertama adalah kelompok yang mungkin percaya dan mereka berharap, saudara. Yang kedua adalah kelompok orang yang ragu-ragu Yesus ini bangkit atau tidak. Kelompok ketiga adalah kelompok orang yang tidak percaya. Salah satunya adalah Thomas yang berkata kepada murid-murid yang lain. Di dalam Yohanes 20 ayat 25 dikatakan, sebelum aku mencucukkan bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan yang namanya tanganku itu ke dalam lambungnya, Thomas berkata, sekali-sekali aku tidak akan percaya. Tapi Tuhan adalah Allah yang mengasihi kita, yang tahu segala masalah dan pergumulan kita. Dia tahu apa yang kita hadapi, Dia tahu segala sesuatu, Dia tahu apa yang terbaik, Dia tahu apa yang jadi jawaban dan kerinduan kita semua. Dan Dia berkata, Dia datang kepada Thomas dalam Yohanes 20 ayat 29, Dia berkata begini, karena itu kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka, termasuk saudara dan saya di tempat ini, mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, saudara dan saya sebagai orang-orang percaya disebut Yesus sebagai orang yang berbahagia. Karena sekalipun kita tidak melihat, namun kita dapat percaya, kita bisa percaya, kita menjadi orang percaya. Saudara, gue dikasih Tuhan Yesus, waktu kita ikut Tuhan, kadang-kadang kita ini dituntut untuk percaya iman kita ini. Kita diuji, saudara, seperti Abraham diuji oleh Tuhan dalam kitab Kejadian 22. Alkitab itu dalam Kejadian 22 ini berkata bahwa kepercayaan Abraham diuji.
Apakah dia mengandalkan, mengharapkan, melihat sesuatu yang kelihatan saja, atau dia tetap percaya dan mengandalkan Tuhan? Paulus berkata bahwa kami ini berharap kepada sesuatu yang tidak kelihatan, karena yang sudah dilihat itu lagi bukan pengharapan. Segala sesuatu yang bisa dilihat ini fana, ya bersifat sementara, tapi yang tidak kelihatan itu bersifat kekal dan abadi. Saya percaya pengharapan kita tetap sama, tetap kuat, bahkan semakin hari semakin dibangkitkan oleh Tuhan. Setuju mengerti, katakan amin. Nah, di dalam perjanjian lama ada satu kisah yang bagi saya itu menjadi satu kisah yang luar biasa, yang cukup ekstrim mengenai kepercayaan. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 mulai dari ayat 24. Nanti kita akan baca ayat-ayat yang penting saja. Kisah di mana Raja Aram, atau kita baca sama-sama Kejadian 2 Raja-Raja 6. Kisah ini, kejadian ini di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 24 kita akan baca dan 25. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpun seluruh pasukannya, tentaranya, lalu maju mengepung yang namanya Samaria. Maka terjadilah kelaparan. Satu kelaparan yang sangat hebat waktu itu di Samaria, selama Raja Aram Ben-Hadad ini mengepungnya. Alkitab berkata sehingga sebuah kepala yang namanya keledai itu berharga 80 sikal perak. Berapa sih harga 80 sikal perak untuk sebuah kepala daripada keledai? Nah, satu sikal itu 11,4 gram. Kalau biasanya di sini dikatakan sebagai sikal perak, 1 gram perak itu taruhlah sekarang ini harganya 10.000. Kalau 80 sikal dikali 11,4 gram itu menghasilkan 912 gram. Kalau kita kali dengan harga perak 10.000 saja, maka harga daripada sebuah kepala keledai itu 9.120.000, saudara. Saudara bisa bayangkan sebuah kepala keledai di dalam masa kelaparan yang hebat di Samaria waktu itu, harganya 9.120.000. Kepala itu dagingnya sedikit, penuh dengan yang namanya tulang tengkorak kepala, saudara. Dan itu harganya sangat mahal. Dan Alkitab berkata, dan seperempat cup yang namanya tai merpati berharga 5 sikal perak. Kalau 5 sikal kita kali dengan 11,4 gram itu menghasilkan 57 gram. Dikali 10.000, maka seperempat daripada cup tai merpati saja harganya 570.000. Saya bisa bayangkan. Nah, kalau kita disuruh untuk beli cup seperempat cup tai merpati, kita olah aja jadi bakwan, mungkin kita juga susah untuk makannya, saudara ya. Tapi harganya sangat mahal sekali. Nah, ayat 28 kita loncat. Kemudian bertanyalah raja kepadanya. Suatu ketika ada 2 orang perempuan datang berkeluh kesah kepada seorang raja. Mereka mengadukan masalahnya kepada raja, dan raja bertanya kepada mereka, ada apa? Jawab perempuan itu begini. Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok kita akan makan anakku laki-laki. Di dalam satu masa kelaparan yang sangat hebat, yang sangat-sangat hebat waktu itu, orang sampai alisat untuk makan anak, saudara. Nah, ayat 29, jadi kami memasak anakku dan memakan dia hari itu. Tetapi ketika aku berkata kepadanya, Pak, hari ini berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya. Saya percaya sebagai seorang ibu tidak akan pernah tega, saudara ya, untuk memakan anaknya sendiri. Tetapi kejadian kelaparan yang sangat hebat yang terjadi di Samaria memaksa orang-orang melakukan itu. Nah, raja bertanya, bagaimana masalah ini bisa selesai? Dan didapatilah waktu itu di Samaria ada seorang nabi yang luar biasa bernama Elisa. Kita baca dan loncat ayat 32 dari 2 Raja-Raja 6 ini. Adapun Elisa duduk-duduk di rumahnya. Ternyata Elisa waktu itu juga lagi stay at home, saudara ya, tidak kemana-mana. Dia tidak bekerja, dia tidak bernubuat, dia tidak sedang ibadah online. Dia duduk-duduk di rumahnya bersama dengan para tua-tua, duduk bersama-sama dengan dia. Raja menyuruh seorang berjalan mendahulunya, tetapi sebelum suruhan itu sampai kepada Elisa, Elisa sudah berkata kepada para tua-tua itu, dia tahu
Tahukah kamu bahwa si pembunuh itu menyuruh orang untuk memenggal kepalaku? Awas-awaslah, apabila suruhan itu datang, segera tutup pintu dan tahanlah dia supaya orang itu jangan masuk. Bukankah sudah kedengaran bunyi langkah tuannya di belakangnya? Perhatikan ayat 33, kita baca sama-sama. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan atau seizin Tuhan. Mengapa aku berharap kepada Tuhan lagi? Mungkin hari-hari ini juga ini menjadi pertanyaan bagi banyak orang, saudara. Kalau Tuhan izinkan yang namanya pandemi COVID-19 ini, banyak orang berkata, kenapa Tuhan begitu kejam, kenapa Tuhan tidak peduli, kenapa Tuhan bla bla dan seterusnya, saudara. Tapi saya percaya pengharapan orang percaya tidak pernah mengecewakan. Elisa menjawab pertanyaan daripada Raja Aram ini, Raja Ben-Hadad ini di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat pertama dan yang kedua. Kita akan baca ini. Lalu Elisa bernubuat dan berkata, lalu berkatalah Elisa, dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu seperti ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Sering saya bayangkan satu iman, satu kepercayaan yang perlu diuji dan dibangun dalam hidup kita ini untuk bisa percaya akan firman Tuhan. Saya pernah tulis dan aku di IG saya, saudara, ya, di dalam pergumulan yang besar dibutuhkan juga iman yang besar. Waktu Samaria mengalami yang namanya kelaparan yang sangat hebat, yang besar, waktu Elisa bernubuat, hari ini kepala keledai 9 jutaan, tahi merpati 1/4 kap saja 570.000. Tapi Elisa berkata, besok dalam waktu 1 hari Tuhan memutar balikan keadaan, bahwa 1 sukat tepung yang terbaik itu cuma harganya 1 sikal. 1 sukat itu lebih kurang 12 liter. Kemarin tahi merpati aja 1/4 harganya udah mahal banget. Tapi hari ini, kata besok, hari ini, saudara, ya, Elisa berkata 12 liter 1 sukat itu harganya cuman yang namanya 1 sikal. Kalau 1 sikal tadi kita sudah kalikan 10.000, artinya 12 liter 1 sukat itu cuman berharga 114.000. Nah, ini butuh satu iman, satu rasa percaya yang terus kita perlu bangun supaya kita bisa mempercayai setiap janji Tuhan dalam hidup kita ini. Katakan amin, saudara. Lagu tadi yang kita nyanyikan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sama-sama katakan, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Katakan dengan iman, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku, percayalah, seumur hidupku. Lagu ini berkata kepada kita bahwa Dia selalu menolong kita. Bahkan 1 helai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Dia akan selalu mengenyangkan saudara dengan segala yang baik yang Dia janjikan. Dia akan pelihara saudara, roh, jiwa, dan tubuh kita. Dia akan penuhi kita dengan damai sejahtera dan sukacita. Ini adalah hari kebangkitan yang kita rayakan. Seharusnya kita bersyukur dan kita bersukacita. Katakan amin, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, di dalam setiap firman yang diucapkan Tuhan, pasti ada kelompok-kelompok orang yang tidak percaya juga. Di dalam ayat yang kedua dari 2 Raja-Raja 7 ini dikatakan, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab, abdi Allah itu menjawab Elisa katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, saudara, ya, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah itu, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri,
tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Dan itu terjadi atas yang namanya perwira ini, ajudan raja Ben-Hadad ini, saudara. Dan saya berdoa bila kita menjadi orang yang berani percaya, belajar percaya, terus membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan kekal dan kasih Tuhan kekal dalam hidup kita ini. Dan biarlah Tuhan pelihara hidup saudara dan saya di tempat ini. Dan dalam ibadah kebangkitan atau ibadah Paskah ini, saya ingin bagikan 3 poin. Ada kuasa, ada berkat di dalam kebangkitan Yesus itu untuk hidup kita. Yang pertama, kebangkitan Yesus itu mengalahkan yang namanya maut. Ada 3 yang ditakutin orang. Yang pertama adalah orang takut sakit, takut miskin. Yang ketiga adalah takut mati. Tapi Yesus bangkit mengalahkan maut. 1 Korintus 15 ayat 55 dikatakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Maut sudah dikalahkan. Kunci kerajaan maut itu sudah direbut kembali. Dan makanya Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang menjadi pengharapan kita, saudara. Dan Alkitab berkata berharga kematian orang-orang yang dikasihinya. Dan kematian kita jelas, kita naik ke surga, menuju surga, menerima upah yang sudah Tuhan siapkan dan janjikan dalam hidup kita ini. Dalam Roma 6 ayat 8 dan 9, Roma 6 ayat 8 dan 9. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Ini janji Tuhan dalam hidup kita, dan ini yang kita percayai. Ayat 2, poin yang kedua, dalam Roma 6 ayat yang keempat, kebangkitan Yesus memberi kita yang namanya kehidupan baru. 1 Korintus 5 ayat 17 berkata begini, barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang dalam hidup dia. Kebangkitan Yesus memberikan kita yang namanya kehidupan baru. Roma 6 ayat yang keempat. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga saudara dan saya, kita akan hidup dalam hidup yang baru, saudara. Satu kehidupan yang penuh dengan pengharapan, satu kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, satu kehidupan yang penuh dengan kemenangan, satu kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera yang itu Dia janjikan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Puji Tuhan, Kristus bangkit, Dia mengalahkan maut, Dia merebut kunci dari kerajaan maut. Dia berikan kita yang namanya janji hidup yang kekal. Poin yang ketiga, kalau poin yang pertama dikatakan kebangkitan Yesus mengalahkan maut, yang kedua kebangkitan Yesus memberi kita kehidupan yang baru. Poin yang ketiga, kebangkitan Yesus memberi kita hidup yang penuh dengan pengharapan. Nah, kita akan sama-sama baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 dan ke-4. Bapak Ibu yang di rumah bisa buka Alkitabnya, atau saudara bisa langsung baca di layar di depan. Ayat yang ke-3, 1 Petrus 1 pasal pertama dan ketiga, sama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada garis bawahi satu hidup yang penuh dengan pengharapan. Kehidupan saudara dan saya bukan setengah harapan, bukan tidak ada harapan, tapi penuh dengan pengharapan. Selama kita bisa berharap, selama kita bisa percaya dalam pengharapan itu, maka kita akan menerima apa yang kita harapkan itu. Ayat yang keempat, harapan ini, pengharapan ini dikatakan oleh Petrus, Rasul Petrus buat kita. Ayat 4, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang bersifat kekal selama-lamanya, tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar oleh apapun juga yang ada di dunia ini, yang tidak dapat layu, yang tidak dapat layu oleh keadaan, kondisi, masalah apapun, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga
bagi kamu. Waktu ini tersimpan di surga buat kita. Alkitab berkata, pencuri tidak dapat mencurinya, ngengat dan karat tidak dapat merusaknya. Ini yang Dia janjikan. Nah, ini poin-poin yang kita perlu renungkan dalam 1 minggu ke depan ini. Sampai minggu depan kita beribadah kembali. Mari saudara ulangi dan baca kembali. Percayai bahwa kebangkitan Yesus memberikan kita berkat atau kuasa. Yang pertama adalah kebangkitan Kristus, mengalahkan maut. Yang kedua, kebangkitan Kristus adalah memberi kita kehidupan yang baru. Yang ketiga, kebangkitan Kristus membuat kita hidup dalam satu hidup yang penuh dengan pengharapan. Dan percayalah, Roma 5 berkata bahwa pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Yang setuju, nanti katakan amin. Mari saudara yang di rumah siapkan roti dan anggur. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus dalam ibadah kebangkitan ini. Worship leader singer saya undang kembali untuk ambil tempat di depan. Kita akan naikkan pujian dan siapkan hati kita untuk masuk dalam yang namanya perjamuan. Saudara yang tidak kebagian roti dan anggur, saudara bisa ganti dengan sirup ataupun roti biskuit, saudara ya. Saya percaya waktu kita makan dan minum, maka ini akan menjadi tubuh dan darah Yesus. Ini yang kita percaya. Ada naikkan pujian. Akan selalu berbukti kasih Tuhan tegak abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati.
Dia yang memberikan engkau hidup yang baru. Dia yang memberikan kita semua hidup yang penuh dengan pengharapan. Setiap janjinya ya dan amin. Kami mengangkat tangan kami mengangkat hati dan hidup kami di hadapan-Mu. Kami katakan kami percaya ya Bapa. Dan pujilah Engkau untuk selama-lamanya sampai dengan selama-lamanya. Kasih-Mu tidak pernah berubah. Dulu sekarang bahkan kekal selamanya. Engkau mengasihi kami yang tinggal di kota ini. Engkau mengasihi umat-Mu ya Tuhan. Engkau yang membuat kami berhasil dalam setiap pekerjaan tangan kami. Karena hikmat dan pengertian itu yang turun. Engkau memperlengkapi umat-Mu dengan kebaikan dan anugerah-Mu. Engkau yang menjagai dan meluputkan kami. Engkau yang memelihara dan mengenyangkan setiap kami. Engkau yang menolong ya Tuhan. Kami percaya, kami katakan kami percaya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Abba ya Bapa. Mari urapi kami semua. Kami yang melayani saat ini, kami yang ada di rumah-rumah, kami yang sedang bekerja, kami yang sedang bergumul, kami yang sedang berdoa, kami yang sedang berharap. Urapi Tuhan. Berikanlah kami iman yang tetap, yang teguh, hati yang percaya senantiasa. Dan hari ini kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan hati kami datang di hadapan. Berikan hati kami, hidup kami di hadapan Engkau ya Bapa. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kesalahan, kegagalan, kebodohan yang kami buat. Ampuni ketidakpercayaan kami Tuhan. Sekali lagi basuh roh, jiwa dan tubuh kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang memimpin. Berkati roti dan anggur ini. Kami percaya waktu kami makan dan minum, kami tinggal di dalam Engkau. Engkau tinggal dalam hidup kami. Tidak ada yang mustahil bagi Allah yang kami sembah, dan tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya kepada-Mu. Mari saudara, yang di rumah-rumah angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Dia ke surga. Sebab apa yang telah aku teruskan kepada-Mu telah aku terima daripada Tuhan Yesus sendiri. Pada waktu malam Ia diserahkan yang mengambil roti, Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini saudara setiap kali kita melakukannya, menjadi peringatan akan Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun kita berada saat ini, bukankah roti yang kita angkat di hadapan Tuhan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari kita makan dengan iman saudara di dalam nama Yesus. Mari kita kacauan berkat tinggi-tinggi di hadapan Dia ke surga. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimantarkan dengan darah-Mu sendiri. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya, menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang sangat-sangat dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan yang kita angkat di hadapan Tuhan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Minum dengan iman saudara di dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur untuk tubuh dan darah Yesus. Katakan terima kasih. Katakan terima kasih. Mari mengucap syukur saudara. Kalau kita masih dalam keadaan baik, kalau kita masih dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun, hari di ibadah kebangkitan Paskah ini, percayalah Dia akan membawa kita masuk dalam satu level yang baru, dalam satu kehidupan yang baru. Bersyukurlah kepada Dia, bersyukurlah. Naikkan syukurmu kepada Dia Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Aku bersyukur untuk umat-Mu. Aku bersyukur
miliki, karena berkat-Mu ini Tuhan membuatnya semua bertambah-tambah dan bertambah-tambah sampai berkali ganda. Kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami doakan senantiasa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Sekali lagi dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau, 17.000 pulau ya Tuhan. Dari kota sampai ke desa-desa, presiden, wakil presiden, MPR, DPR, para menteri ya Tuhan, gubernur, wali kota, bupati, seluruh lurah, bahkan RT-RT yang terendah sekalipun, Tuhan mari jagai dan lindungi mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa dalam-Mu. Bila ada damai sejahtera dan sukacita senantiasa atas bangsa ini Indonesia. Segala virus Tuhan, COVID-19 ini ya Tuhan, kami minta bila segera dan cepat berlalu dari bangsa Indonesia. Karena kami percaya Indonesia ada di hati-Mu, Indonesia ada di tangan-Mu, dan Indonesia akan jadi berkat buat bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi kami doakan kota kami Prabu Muli, berkati wali kota, wakil wali kota, semua aparat Tuhan, ASN yang ada ya Bapak, militer, sipil ya Tuhan, berkati kepolisian, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, Tuhan juga berkati. Bahkan gereja-gereja yang ada di kota Prabu Muli ini, kami bergandengan tangan melawan daripada COVID-19 ini ya Tuhan, dan pakai gereja-Mu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih. Berkati juga para dokter. Kami doakan senantiasa untuk para dokter dan perawat yang melayani, yang Tuhan berjuang juga Tuhan dalam pelayanan mereka, melayani para pasien. Kami doakan Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan, tujuh bungkus dengan kuasa darah. Kami doakan juga Tuhan untuk para pasien yang sudah terpapar, yang sudah dinyatakan positif ya Tuhan. Kami percaya di atas manusia masih ada kuasa ilahi, kuasa Tuhan yang bekerja. Kami minta mujizat-Mu Tuhan. Kami doakan bila Tuhan mereka dipulihkan, disembuhkan seperti sedia kala, sehingga mereka boleh berkumpul kembali bersama dengan keluarga yang menantikan, yang mengasihi ya Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya apa yang kami doakan, Engkau Allah yang sanggup mengerjakan jauh lebih banyak dan lebih besar dari semuanya. Mari kita angkat tangan kita hari ini dalam ibadah Paskah kebangkitan ini. Kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Dia untuk menerima berkat kekasih Allah mempelai Kristus yang dikasihi, yang disayangi Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera sukacita yang berlimpah daripada Allah. Terimalah kuasa kebangkitan ini, kasihnya Yesus yang sempurna yang Dia tunjukkan lewat lahir ke dunia, melayani, mati di atas kayu salib, bangkit. Kasih itu sempurna untuk setiap kita. Dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kita mulai pagi siang ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya, sama-sama kita katakan dengan iman, amin, amin. Salam Tuhan berkati saudara. Selamat merayakan Paskah, selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan berkati. Sekali lagi selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati.